Nah, pertidaksamaan eksponen di sini sebenarnya uh, hampir sama dengan di persamaan, gitu ya. Cuman kalau di dalam pertidaksamaan itu ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan, ya. Ada kaidah yang perlu diperhatikan. Tanda pertidaksamaan itu kan tanda ketaksamaan, ya. Itu apa aja? Yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, ini tanda-tanda ketaksamaan. Nah, dari sini ada beberapa yang perlu kamu perhatikan. Apa yang perlu diperhatikan adalah jika gitu ya. Jika A jika A lebih dari B gitu ya. Jika A lebih dari B maka yang pertama ya, yang pertama adalah ini A gitu ya. Kalau ada A plus minus B lebih dari B plus minus B. Jadi jikalau ada pertidaksamaan di kanan dan di kiri itu ditambah ataupun dikurang gitu ya di setiap ruas, maka tidak akan merubah tanda. Terus yang kedua, A dikali P lebih dari gitu ya. Lebih dari B dikali P juga tidak akan merubah tanda jika apa? Jika di sini P-nya lebih dari 0 gitu ya. Lebih dari 0. Artinya bernilai positif. Jadi kalau misalkan kedua ruas kita kali dengan bilangan positif atau kita bagi dengan bilangan positif, dia tidak akan berubah tandanya. Tapi ketika A dikali P akan kurang dari B dikali P jika apa? P-nya kurang dari 0 atau maksudnya bernilai negatif. Contoh misalkan seperti ini. Jika ada 2 lebih dari min 1 gitu ya. Maka kalau saya kedua ruas ini saya kali dengan negatif 1, maka jadi min 2. Ini harus dirubah jadi kurang dari 1. Kayak gitu. Jadi min 2 kurang dari 1. Tandanya berubah karena saya kali dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, itu ada beberapa aturan-aturan yang perlu diperhatikan ketika melakukan menyelesaikan suatu pertidaksamaan baik itu eksponen nantinya ataupun logaritma ataupun trigonometri gitu ya. Nah, itu sama. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagaimana penyelesaian dari ada rumus dasar yang perlu kita perhatikan gitu ya. Perlu diperhatikan adalah ini. Jika A pangkat fx gitu ya lebih dari A pangkat gx gitu ya. Maka fx gitu ya
akan lebih dari GX. Jika apa? Maaf, biar lebih rapi di sini aja. Gini. Biar lebih rapi di sini. Seandainya ada untuk A kurang dari 1, lebih dari 0, maka berlaku seperti ini. A pangkat fx gitu ya. Lebih dari atau sama dengan A pangkat gx gitu ya. Dia akan menjadi maka fx kurang dari gx. Kalau A-nya di antara 0 dan 1. Yang kedua, untuk A lebih dari 1, A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka apa? Fx tetap tandanya lebih dari gx. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya yang perlu kalian perhatikan adalah kalau A-nya atau bilangan pokoknya di sini yaitu 0 dan 1, di antara 0 dan 1 bukan negatif ini ya. Pecahan maksudnya. Ya, A di antara 0 dan 1 itu pecahan. Maka tandanya kita rubah. Tapi ketika dia lebih dari 1, tandanya tidak usah dirubah gitu ya. Tandanya nggak usah dirubah. Contoh misal. Contoh 27 ya. 2x min 3 lebih dari 243. Nah, ini sama. 27 itu perpangkatan atau bilangan pokoknya berapa? Perpangkatan dari bilangan berapa? Yaitu 3 pangkat 3. Dipangkatinlah 2x min 3. 243 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5. 3 di sini 6x min 9. Kalikan ke sini. Lebih dari 3 pangkat 5. Coret, coret berarti 6x min 9 lebih dari 5. 6x lebih dari berapa itu? 14. Berarti x lebih dari 14 per 6. Gitu ya. Kenapa kok tandanya nggak dirubah? Karena di sini lihat 3 itu lebih dari 1 kan bilangan pokoknya ya. Ini lebih dari 1 kan A-nya lebih dari 1. Maka tandanya tidak dirubah. Oh enggak, ini yang nge-zoom berapa orang? 5. Gitu ya. Jadi kalau bilangan pokoknya bukan pecahan, maka tandanya tidak perlu dirubah. Contoh lagi misal. Contohnya gini. Contoh lagi. 1/2 2x kuadrat dari 1/2 misal x lah ya, terus atau 2x, lalu 1/4 di sini adalah bukan 1/4, 1/8 lah ya, atau 1/16 gitu ya, 1/16 gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Ini kan 1/2 udah nggak bisa lagi kita perpangkatkan, tapi kalau 16 itu kan masih bisa kita rubah jadi 1/2 pangkat 4 gitu kan, karena 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16. Nah, dari sini kita perhatikan ini bilangan pokoknya 1/2, artinya A-nya di antara 0 dan 1. Ini dicoret boleh. Cuman hati-hati ketika di bawahnya, setelahnya 2x di sini lebih dari 4. Berarti x lebih dari 2, gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Jadi 2x lebih dari sama dengan 4
Maka di bawahnya ya kita bagi 2. Itu X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, itulah bagaimana kita menentukan suatu ketidaksamaan eksponen gitu ya. So, silakan kalau kalian mau screenshot terlebih dahulu, mangga. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah soal yang begini. Contoh lagi. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Bagaimana nih? Ini juga sama aja. Yang penting adalah materi di eksponen nggak jauh-jauh berbeda ya. Nah, ini kan 1/8 itu kan 1/2 pangkat 3. Lalu dipangkatin lagi lah dengan 2x min x kuadrat gitu ya. Lebih dari 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, ini berarti kan 1/2 kalikan di atasnya yaitu 6x min 3x kuadrat kurang dari sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, ini kan nggak sama, bukan nggak sama, cuman dia inverse atau kebalikannya. Nah, ingatlah materi tentang sifat dari eksponen bahwa 1/A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Ingat yang itu. Maka itu yang kita gunakan sebenarnya ya. Nah, ini. Setelah itu gimana lagi? Ya udah lanjut. Berarti 2 pangkat min 1 pangkatin. Karena ini pangkat 1 kan sebenarnya ya. Jadi kalau ke atas jadi pangkatnya negatif. 6x min 3x kuadrat kurang dari 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 5. Berarti kalikan negatif, berarti jadi 2 positif 3x kuadrat min 6x. Lebih dari sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, ini dicoret. Karena bilangan pokoknya dia lebih dari 1, maka ya nggak usah dirubah tandanya. Tapi kan tadi 1/2, karena udah dimanipulasi ke atas. Kayak gitu ya. Kecuali kalau di sini 1/2, di sini kamu 1/2 kamu coret, nah itu barulah kamu berubah tandanya. Tapi kan kalau ini sudah dimanipulasi. Nah, terus berarti tinggal 3x kuadrat min 6x kurang dari x kuadrat min 3x plus 5. Pindahkan ke ruas kiri semua, nolkan ruas kanan. Berarti 2x kuadrat min 3x min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini pemfaktoran nih. Ini adalah cara di sini adalah bagaimana kalian bisa memfaktorkan itu sendiri ya. Cara memfaktorkan kalau ada seperti ini, saya rasa di sekolah SMP juga sudah pernah kita dijelaskan ya. Jadi kalau ada bentuk ax kuadrat bx ditambah c sama dengan 0, maka faktornya adalah ax plus p ya, dikali ax plus i gitu ya. Inilah. A x plus p per a dikali x plus i per a sama dengan 0. Nah, itu adalah faktornya.
Maka ada ketentuannya bahwa P dikali Q hasilnya halus A kali C, lalu P ditambah Q hasilnya adalah B, gitu kan. Nah, dari soal yang itu, dari soal yang tadi, kan 2x kuadrat nih. 2x kuadrat min 3x min 5 gitu ya. Ini difaktorkan gimana? Berarti kan kalau P dikali Q hasilnya adalah 2 kali min 5. Karena A-nya 2, C-nya min 5. Artinya min 10. P ditambah Q hasilnya adalah min 3. Nah, cari perkalian. Kalau dikali hasilnya min 10, kalau dijumlah hasilnya min 3. Berarti kan min 5 dikali 2 yaitu min 10 kan? Dan min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Dan itu bilangannya harus sama. Gitu. Jadi artinya, oh berarti ini adalah P, ini adalah Q. Jadi faktornya gitu ya. Jadi ketika 2x kuadrat min 3x min 5 kurang dari sama dengan 0, berarti kan A. A-nya berapa? A-nya 2, berarti 2x plus P-nya yaitu min 5 per A-nya 2 dikali X plus Q. Q-nya 2 per 2 sama dengan 0. Berarti kalau begitu ini tinggal bukan sama dengan 0, sorry, kurang dari sama dengan 0. Cari akarnya. Berarti kan X plus min 5 per 2 sama dengan 0, X sama dengan 5 per 2. Atau X plus 2 per 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2 per 2 atau sama dengan min 1. Gitu ya. Jadi kita cari akarnya. Setelah ketemu akar, kalau di pertidaksamaan yang menyangkut dengan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, maka akan ada uji daerah atau uji garis. Setelah itu kita letakkan pada garis bilangan. Letakkan dari yang terkecil ke terbesar. Bulatan hitam atau bulatannya itu ada 2. Ada bulatan kosong, ini untuk tanda yang tidak ada sama dengannya. Lalu ada bulatannya penuh, ini untuk ada yang sama dengannya. Gitu ya. Maka yang ini ada sama dengannya atau enggak? Karena di sini di pertidaksamanya kurang dari sama dengan, maka ada sama dengannya. Gitu. Ya. Daerah positif itu untuk tanda yang lebih dari sama dengan atau lebih dari. Daerah negatif itu diambil dari kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini itu ada berapa daerah? Ada 3 daerah, 1, 2, 3. Ambil sembarang bilangan yang menurut kalian paling mudah. Bilangan bulat nggak apa-apa. Di sini kan ada min 1, di sini ada 0, ada 1, ada 2. Di sini ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini juga ada min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, ambil yang mana menurut kalian paling mudah? Saya ambil misalkan 0 di sini. Karena 0 di sini kan ada 0, ada 1, ada 2 gitu ya. Tapi nggak boleh min 1 sama 5 per 2 karena itu adalah akar. Terus udah dapat 0 kemanain Pak? Nah, kalau udah ketemu 0, kamu ceknya di sini nih. Di atasnya, ke sini nih, yang ungu ini. Jadi 2, 0, X-nya ganti. Min 5 per 2 dikali 0 ditambah 2 per 2. Hasilnya ini pasti negatif atau positif? 2 ditambah, ini kan negatif ya, ini pasti negatif, ini pasti positif. Berarti hasilnya pasti negatif. Berarti kalau begitu, yang tengah-tengah ini negatif tandanya, ini positif, berkebalikan. Ini juga positif ya. Jadi negatif, positif, positif. Terus tadi gimana katanya daerah mana yang diambil? Kalau lebih dari maka positif di sini, karena kurang dari maka negatif lah yang kita ambil. Jadi yang tengah-tengah, kalau yang tengah-tengah kesimpulannya gini bahwa X di antara sama dengan karena ada 5 per 2 dan min 1. Ya. Jadi X di antara min 1 dan 5 per 2. Dan itu kenapa ada sama dengannya? Karena dia bulatannya penuh. Gitu ya. Harus kayak yang tengah-tengah dan 0, Pak? Enggak, ya boleh. Kamu ngambil juga 1, silakan, nggak masalah. Atau bilangan yang di sini nih, pokoknya di antara daerah sini. Gitu ya. Kamu ambil misalkan 3 pun di sini boleh. Kalau 3 berarti kita nguji di sini. X sama dengan 3 ngujinya di sini. 3 ini nanti kemana? Masukin lagi ke sana. Jadi 2, 3 ditambah min 5 per 2. Ini juga 3 ditambah 2 per 2. Ini pasti nilainya ini positif kali positif pasti hasilnya positif gitu. Jadi apa namanya?
harus bisa menyelesaikan tadi ya. Itu di dalam pertidaksamaan kalau ada bentuk kuadrat gitu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Jadi overall tuh semuanya sebenarnya sama ketika tentang persamaan. Baik yang kemarin yang mana yang di persamaan eksponen, cuman di sini ada yang perlu diperhatikan kalau dalam bentuk basisnya yang pecahan. Kalau pecahan tandanya berubah, itu saja. Kesananya sama. Dan kalau memang ketemunya adalah berbentuk pangkat eksponennya adalah bentuk fungsi kuadrat ya, bentuk kuadrat seperti ini, maka pasti terakhirannya adalah bagaimana kita menguji suatu daerah atau garis gitu pada garis bilangan. Itu pasti selalu seperti itu. Dan ini akan kepake nanti sampai dengan kelas 12 gitu ya. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan dari sekarang daripada nanti bingung ke depannya. Tok, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Itu yang 3x pangkat 2 min 6x-nya gimana? Nggak adain atau gimana? Yang mana? 3x mana? Yang kiri itu Pak, yang 3x pangkat 2 min 6x. Itu gimana Pak? Nggak ada ide-adain kemana maksudnya? Ya kan di bawahnya itu jadi 2x pangkat 2 min Pindah, 3x. Kang. Ini tuh pindah nih. Kan ke sini nih. Ini kan jadi negatif. Jadi prosesnya itu gini. Kan 3x kuadrat. Yang x kuadrat sebelah kanan pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi x kuadrat negatif. Kan di kiri ada min 6x tuh kan. Min 6x sebelah kiri, di sini ada min 3x. Berarti min 3x jadi plus. Karena di sini negatif, pindah ke ruas kiri jadi plus. Plus 5 pindah ruas kiri jadi negatif. Jadi kurang dari 0. Berarti nanti jadi gimana? Jadi 2x kuadrat, 3 dikurangi 1. Ini min 6 dikurangi, ditambah 3 jadi min 3x. Min 5 kurang dari 0. Kayak gitu Kang. Ada lagi mau tanyain? Paham sampai sini enggak? Paham Pak, paham. Jadi dipindahkan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, cukup aja dulu. Nanti bentuk yang kuadrat kayak seperti kemarin juga ada di dalam pertidaksamaan. Nanti akhirnya ke sini situ juga ya. Dava ada? Dava nggak ada ya. Diandra sakit ya Bu ya? Izin katanya Bu. Fahmi?
Ada, Pak. Zaifa, Ada, Pak. Hafiz, Zaki, Zaki, Hadir, Pak. Hadir. Reza, Hadir. Diga kemana Diga? Hafiz, Hadir, Pak. Nadifa, Nadifa, Ada. Nazwa, Hadir, Pak. Konita, Hadir, Pak. Rahmania, Hadir, Pak. Reza, Hadir, Pak. Revalina, Rika, Siroj, Yuanda, Jubair, Hadir. Afifa. Hadir, Pak. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sok silakan, nggak apa-apa. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan materinya. Di situ ya nanti kita lanjutkan kembali. Silakan kalau mau difotokan dulu. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.